Gamer mana yang tidak pernah bergetar dengan ketepatan tembakan yang akurat? Siapa yang tidak pernah merasakan dingin di tulang belakang saat menonton film di mana seorang tentara diburu oleh penembak jitu yang tersembunyi? Pengalaman-pengalaman ini membantu membangun aura mistis di sekitar pejuang ini, penuh dengan mitos yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Mari kita ungkap 5 kesalahpahaman terbesar tentang penembak jitu. Penembak jitu tidak menargetkan kepala. Dalam game, sensasi apa yang lebih memuaskan daripada headshot? Area tengkorak menyebabkan kerusakan instan. 1 peluru sudah cukup dibandingkan dengan puluhan yang diperlukan di torso. Secara alami, pemain memprioritaskan target ini, tetapi apakah kenyataannya bekerja seperti ini? Headshot paling ikonik di film ada dalam Saving Private Ryan. Tembakan yang menembus lensa teleskop dan menembus tengkorak musuh. Legenda mengatakan adegan itu didasarkan pada pencapaian nyata yang dikaitkan dengan White Feather, penembak jitu legendaris Amerika. Selama Perang Vietnam, menghadapi lawan yang dijuluki Cobra, dia dikatakan melakukan yang mustahil, mengenai lawan melalui lensa optik. Konon, dia menyimpan teleskop itu sebagai trofi, tetapi secara kebetulan, artefak itu menghilang. Ceritanya terdengar terlalu sempurna karena tidak benar. Acara Mythbusters mencoba menciptakan kembali skenario tersebut tanpa keberhasilan. Peluru selalu dibelokkan oleh lensa yang melengkung dan tebal. Teleskop itu hancur, tetapi mata target tetap tidak terluka. Untuk adil, menghadapi kekecewaan penonton, bertahun-tahun kemudian mereka berhasil meniru pencapaian itu dalam kondisi ideal, jarak minimal, penyelarasan sempurna, dan amunisi spesifik. Parameter yang praktis tidak dapat direplikasi dalam pertempuran nyata. Tidak ada penembak jitu profesional yang memiliki hak istimewa untuk menyia-nyiakan peluru demi pamer semata. Headshot sebenarnya bukanlah hal yang sering terjadi. Para ahli lebih memilih untuk membidik bagian tengah tubuh di mana sasaran lebih luas dan mudah dikenai. Kepala itu kecil, tidak stabil, dan sulit diprediksi, sedangkan torso menawarkan target yang lebih stabil. Proyektil yang mengenai paru-paru, jantung, atau tulang belakang bisa sama mematikannya dengan peluru di tengkorak, terutama jika mempertimbangkan dampak dahsyat dari gelombang kejut. Dalam semua cabang militer yang pernah saya temui, tidak ada penembak jitu angkatan darat yang dilatih untuk membidik kepala secara spesifik. Teknik ini lebih umum di kalangan polisi dalam situasi penyanderaan, di mana mereka mungkin membidik yang disebut T kematian atau area lain untuk menetralisir ancaman. Obsesi kita terhadap headshot sebenarnya cukup baru dan sangat dipengaruhi oleh budaya pop. Dulu, di film, tembakan di kepala dianggap kasar. Video game tampaknya menjadi penyebab utama perubahan persepsi ini. Dengan kemunculan pertama konsep tersebut di GoldenEye untuk Nintendo Nexus 4 pada tahun 1997. Unreal Tournament, 2 tahun kemudian, yang mengubah headshot menjadi sesuatu yang ikonik dengan teriakan terkenal headshot. Untuk membuat imbalan visual lebih berdampak, para pengembang mulai menampilkan kepala yang meledak. Namun, seperti yang bisa Anda bayangkan, kenyataannya sangat berbeda. Tembakan sniper yoyo tertanam di tengkorak, yoyo menghasilkan kabut merah muda yang terkenal di titik keluarnya. Sebagai rasa penasaran, saya mencoba mencari tahu apakah mungkin memenggal kepala seseorang dengan tembakan sniper. Jawabannya adalah ya. Menggunakan M42 atau DSR-50 dengan amunisi kaliber yang sangat kuat. Namun, senjata-senjata ini dirancang untuk target seperti truk, menara komunikasi, dan helikopter, bukan manusia. Lagi pula, apakah sniper terhebat dalam sejarah memang berasal dari Soviet? Di bioskop dan dalam game, sering terlihat penembak jitu digambarkan sebagai orang Rusia. Apakah Uni Soviet benar-benar mencetak penembak jitu terbaik atau ini hasil dari strategi propaganda? Nama yang paling ikonik dalam hal ini tentu saja adalah Vasily Zaitsev dari Rusia. Menurut catatan, dia dikabarkan telah menewaskan 242 tentara dan perwira Jerman sendirian, plus 11 penembak jitu musuh. Konon, dia memimpin sekolah penembak jitu yang bertugas melatih kelompok legendaris Zaychata, yang disebut telah menetralisir 3.000 lawan yang mengesankan. Siapa yang pernah menonton film Stalingrad pasti ingat penggambaran Zaitsev. Film itu menggambarkan pertarungan paling ikoniknya melawan salah satu penembak terbaik pasukan Nazi. Menurut sejarawan Anthony B. Ford, Jerman di hadapan kemampuan luar biasa sang Rusia dikabarkan memanggil kepala sekolah penembak jitu mereka sendiri, Heinz Torwald, dalam upaya putus asa untuk menghentikan lawan. Tujuannya jelas, menghabisi Zaitsev
Zaitsev dengan segala cara. Maka dimulailah duel sengit yang berlangsung berhari-hari di antara puing-puing Stalingrad yang masih berasap. Akhirnya tiba ketika Zaitsev melihat pantulan di bawah lembaran logam bergelombang. Di sanalah lawannya berada. Satu tembakan mengakhiri pertarungan. Sebagai bukti kemenangannya, penembak Jitu Soviet itu menyimpan lensa teleskopik lawannya sebagai trofi paling berharga. Sebuah narasi yang layak untuk kisah epik. Namun ada satu masalah. Tidak ada kepastian tentang kebenaran peristiwa ini. Tidak ada catatan militer resmi yang menyebutkan episode ini. Dan versi yang ada menampilkan nama-nama yang tidak konsisten. Beberapa bahkan fiktif. Kontradiksi ini membuat banyak sejarawan percaya bahwa ini adalah dramatisasi yang berlebihan diciptakan oleh mesin propaganda Soviet. Yang diketahui pasti adalah Zaitsev ini meninggal pada tahun 1991. Setelah kariernya terputus secara tiba-tiba pada tahun 1943, ketika ia tidak sengaja menginjak ranjau Jerman yang menyebabkan luka serius pada matanya. Maka muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, siapakah penembak jitu terhebat sepanjang masa? Memalingkan pandangan ke Rusia, mustahil untuk mengabaikan Lyudmila Pavlichenko, seorang wanita dengan catatan resmi yang mencengangkan, yaitu 309 tentara Jerman berhasil ditembak, di antaranya 36 adalah penembak jitu musuh. Angkanya melebihi Vasily Zaitsev. Selain itu, ia juga menderita luka serius akibat ledakan, namun jauh dari menyerah, ia beralih ke karier diplomatik menjadi warga Soviet pertama yang diterima oleh Presiden Amerika Serikat. Sesungguhnya dialah yang pantas diabadikan oleh sejarah. Hampir. Meski banyak orang Soviet termasuk dalam jajaran penembak jitu terbaik di dunia, tidak ada yang bisa menandingi legenda Finlandia, Simo Häyhä, yang dijuluki Maut Putih. Sasaran tembakannya bukanlah orang Jerman. Pada tahun 1939, ketika Rusia mencoba menginvasi negaranya, ia sama sekali tidak senang. Simo menghabisi lebih dari 542 musuh dengan senapan runduknya dan 200 lainnya dengan senapan mesin, semua itu dalam waktu kurang dari 100 hari. Salah satu ciri khasnya adalah pilihan senjatanya. Berbeda dengan penembak jitu Soviet, ia tidak menggunakan teropong bidik karena kilauannya bisa mengkhianati posisinya. Kehati-hatian adalah obsesinya. Dengan tinggi 1,52, ia bisa diam berjam-jam dalam salju di suhu minus 40 derajat menunggu mangsanya. Ia bahkan menaruh salju di mulutnya untuk menyamarkan uap napasnya. Sayangnya, pada 6 Maret 1940, seorang penembak jitu Soviet mengakhiri perjalanannya. Ditandai selamanya oleh tembakan yang menghancurkan wajahnya. Ironi takdir, ini terjadi sesaat sebelum perjanjian gencatan senjata. Tapi apa yang membuat Simo yang terhebat? Seorang Finlandia, berasal dari negara yang tidak dikenal karena kekuatan militernya, sama sekali tidak masuk dalam peringkat 50 penembak jitu terbaik, kecuali dirinya. Mengapa? Semuanya bermula dari situasinya. Simo beroperasi di wilayahnya sendiri. Sebelum mengenakan seragam, dia adalah seorang pemburu, terbiasa membaca hutan. Disiplinnya tanpa ampun, senjata yang sempurna, persiapan fisik yang ketat. Rekan-rekannya menggambarkannya sebagai orang yang terobsesi dengan detail. Setiap gerakan diperhitungkan. Namun, jangan salah, lawannya bukanlah lawan yang mudah. Pasukan Soviet dilemahkan oleh pembersihan Stalin. Seragam mereka yang berwarna-warni menonjol seperti lampu Natal di atas salju putih yang murni. Dalam beberapa hal, Simo memaksa Rusia untuk berkembang. Tanpa perlawanannya, mungkin tentara merah tidak akan bertahan dari serangan Jerman. Tanpa dia, daftar penembak jitu terhebat akan berbeda. Saat ini, lebih dari 30% diantaranya adalah Soviet. Pada 1942, seorang Inggris saja melumpuhkan kapal perang Argentina yang hendak menyerang kepulauan mereka. Episode-episode inilah yang mengubah penembak jitu menjadi arketip pahlawan yang menyendiri. Film mengeksploitasi hal ini dalam puluhan produksi, mulai dari fiksi hingga reka ulang yang hampir dokumenter seperti American Sniper. Pada kenyataannya, realitasnya berbeda. Biasanya, mereka bekerja berpasangan, satu menembak, satu mengamati. Yang terakhir memiliki peran krusial, mengoperasikan teropong presisi tinggi, menganalisis medan, menyesuaikan perhitungan balistik, dan akhirnya memerintahkan waktu tembakan yang tepat. Biasanya, dialah yang paling banyak berlatih dalam tembakan presisi. Pada kenyataannya, pengamat adalah komandan sejati, protagonis tersembunyi yang diabaikan oleh film. Bahkan ketika Anda menganalisis operasi secara keseluruhan, fungsi seorang penembak jitu jauh melampaui sekadar tindakan menarik pelatuk.
masuk. Menurut perkiraan militer, itu hanya mencakup 5% dari tugas. Paling banyak. Inti perannya adalah mengidentifikasi aktivitas musuh dan meneruskan informasi tersebut kepada pasukan. Untuk menghilangkan kesalahpahaman umum tentang apa itu penembak jitu, kita perlu merujuk pada definisi formal. Dalam jargon militer, sniper adalah istilah spesifik yang mencakup dua profil berbeda. Pertama, ada penembak penyergap atau ahli jarak jauh, duo yang kami sebutkan sebelumnya, penembak jitu sejati, dan kemudian ada penembak presisi atau marksman. Yang terakhir ini terkait dengan infanteri, bertugas di lapangan sebagai bagian dari peleton, dan beroperasi dalam jarak yang lebih pendek. Terima kasih telah mengikuti konten ini. Marksman adalah profesional yang Anda lihat dalam situasi seperti penyanderaan. Secara teknis, mereka tidak sepenuhnya termasuk sebagai sniper. Ada juga kategori khusus, penembak udara. Menurut saya, mereka yang paling menawan. Penembak jitu tetapi bertugas di helikopter. Meski begitu, mereka tetap memiliki presisi yang mengesankan. Berbeda dengan bayangan populer, sniper tidak gesit atau ringan. Ini adalah stereotip umum dalam budaya nerd. Menggambarkan mereka sebagai wanita dengan pakaian minim. Fatal, Nova, Caitlyn, Quiet, Sniper Wolf atau Yoko, atau pria berdasi, selalu tampan sempurna. Ya, kenyataannya berbeda. Menjadi sniper adalah tugas yang berat dan menuntut secara fisik. Berbeda dengan yang banyak dipercaya, syarat utama seleksi sniper bukanlah kemampuan matematika, apalagi ketepatan dalam latihan menembak, melainkan pertama dan terutama fisik yang luar biasa kuat. Terjemahan oleh komunitas amara.org, Anda harus kuat. Penjelasannya jelas, hanya 2 orang yang harus membawa senapan seberat 17 kilo, semua peralatan pengintai, air, dan persediaan untuk 2 atau 3 hari. Kalian harus menarik 2 karung seberat 50 kg sejauh beberapa kilometer, seringkali mendaki gunung. Dan lupakan penampilan, kalian akan merayap di lumpur dengan baju kerja yang tidak hanya kikuk, tapi juga gatal. Ghillie suit yang terkenal itu sulit menemukan yang sudah jadi. Faktanya, para militernya sendiri yang menyesuaikannya dengan elemen lingkungan. Ini adalah peralatan yang tidak bisa diabaikan. Dan untuk memperjelas, mari kita lakukan tantangan. Di mana kira-kira sang penembak berada? Saya akan tunjukkan 3 gambar, masing-masing selama 3 detik, tapi kalian bisa menjeda. Coba identifikasi penembak yang berkamuflase di masing-masing gambar. Mari kita mulai. Dan untuk mengakhiri satu gambar terakhir, saya tidak akan mengungkapkan jawabannya, tapi ada 6 tentara di dalamnya. Kamuflase ini, sayangnya, kehilangan efeknya setelah tembakan. Berbeda dengan yang ditunjukkan di film, tembakan penembak jitu sama sekali tidak diam. Sebaliknya, suaranya memekakkan telinga dengan ledakan yang bisa cepat mengungkap posisinya. DARPA bahkan pernah mengembangkan sistem bumerang yang mengidentifikasi lokasi dengan tepat dengan menganalisis distorsi suara. Dan peredam hampir tidak ada gunanya. Penembak jitu tidak langsung mengarahkan senjata ke target. Pada tahun 2017, sebuah tembakan memecahkan rekor jarak terjauh dunia. Seorang tentara Kanada berhasil menembak seorang pejuang negara Islam dari jarak yang mengesankan, yaitu 3.450 meter. Bisakah Anda melihat Arc de Triomphe dari Place de la Concorde? Banyak orang, terpengaruh oleh film, mengira sang penembak menggunakan teropong super canggih, mengarahkan target ke tengah, dan selesai. Kenyataannya, tembakan presisi melibatkan perhitungan yang sangat rumit. Lihatlah, meskipun target ada di depan Anda harus mengangkat laras senjata untuk mengimbangi jatuhnya peluru karena gravitasi. Dan gravitasi hanyalah salah satu dari banyak faktor yang berperan. Anda juga perlu mempertimbangkan suhu, kelembaban udara, bahkan kepadatannya. Sebuah proyektil akan kehilangan kecepatan lebih cepat di permukaan laut dalam cuaca dingin dibandingkan di ketinggian 5 nanometer pada hari yang panas. Pada jarak 800 meter, variabel-variabel ini dapat menyebabkan penyimpangan puluhan sentimeter. Arah dan kekuatan angin, serta putaran peluru, juga mengubah lintasannya. Pada jarak ekstrem, bahkan lengkungan bumi memengaruhi tembakan. Karena itu, dengan bidikan konvensional, Anda harus sengaja mengompensasi ke samping. Untuk mengenai pusat target seperti dalam film Hollywood, penembak harus melakukan perhitungan akurat, menyesuaikan teropong dengan tombol koreksi, lalu mengubah posisi senjata untuk menyelaraskan kembali target. Di sini jelas terlihat betapa bidikannya tidak sejajar dengan titik dampak sebenarnya. Tantangannya, tidak banyak teknologi yang mempermudah proses ini. Bahkan teropong senilai 4 euro sekalipun melakukan banyak
banyak perhitungan otomatis, tetapi pelatuknya masih tergantung pada sang penembak. Lalu bagaimana dengan laser yang digunakan penembak elit? Itu hanya lisensi artistik, berguna hanya untuk menciptakan ketegangan ala film. Dalam kehidupan nyata, laser hanya efektif pada jarak pendek dan kadang digunakan oleh kepolisian. Bagi seorang penembak jitu, namun, laser tidak mengimbangi penyimpangan proyektil. Cahayanya menyebar dalam jarak jauh dan, yang lebih buruk, dapat mengungkap posisinya. Menjadi sniper itu menantang, tidak diragukan lagi. Jadi, apakah video ini membangkitkan minatmu pada karier ini atau hanya membuatmu takut? Perlu diingat bahwa ada sangat sedikit lowongan untuk penembak jitu. Bukan karena membutuhkan keterampilan luar biasa, tetapi karena alasan sederhana, logistik. Tentara yang hanya terdiri dari sniper tidak visible. Peralatannya sangat mahal, pelatihannya memakan waktu tahunan, dan jujur saja, dampak langsungnya di medan perang terbatas. Mereka lebih berfungsi sebagai senjata psikologis, menjalankan fungsi defensif, pengamatan, dan pengumpulan informasi. Sniper tidak memimpin serangan, mereka memberikan dukungan. Inilah pelajaran yang kami dapatkan setelah puluhan jam penelitian yang aku, Spike, George, bahkan Paiku lakukan, dan kami baru membahas 1% dari topik ini. Ini adalah dunia yang luas dan penuh dengan sains. Aku jatuh cinta pada topik ini dan harapannya kamu juga. Jika kamu menyukainya, berikan like dan subscribe. Ini menginspirasi kami untuk membuat lebih banyak dan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa lagi teman-teman.